Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9, saya Katarina Doni sebagai moderator dan JB Gustimu bersama VVS Mapada sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah perilaku konsumen tentang lingkungan dan situasi konsumen. A. Pengertian lingkungan konsumen. Lingkungan adalah semua karakteristik fisik dan sosial dari dunia eksternal konsumen, termasuk di dalamnya objek fisik, hubungan keruangan, dan perilaku sosial. B. Macam-macam lingkungan konsumen. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya atau antara orang banyak. Lingkungan sosial adalah orang-orang lain yang berada di sekeliling konsumen dan termasuk perilaku dari orang-orang tersebut. 2. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah semua aspek fisik non-manusia dalam lingkungan di mana perilaku konsumen terjadi. Lingkungan fisik dibagi menjadi dua, yaitu ruang atau spasial dan non-ruang atau non-spasial. C. Pengaruh lingkungan terhadap konsumen. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen antara lain yang pertama, budaya. Budaya yang digunakan dalam perilaku konsumen mengacu pada nilai, gagasan, artefak, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran, serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Philip Kotler dan A.B. Susanto, menyatakan bahwa faktor budaya dipengaruhi oleh budaya dan subbudaya. 2. Kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Status sosial menghasilkan perilaku konsumen yang didasarkan pada produk yang dikonsumsi, misalnya kendaraan yang dipakai, dan merek pakaian yang dipakai, dan sebagainya. Ketiga, pengaruh pribadi. Sebagai konsumen, perilaku kita kerap dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Konsumen dipengaruhi oleh pendapat pribadi orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan peran opinion leader yang memberikan nasihat, saran, dan masukan kepada konsumen berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang keempat, ada keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi penelitian yang luas. Yang kelima, ada situasi. Perilaku konsumen dapat berubah, kadangkala perubahan ini tidak menentu dan tidak dapat diramalkan. Sehingga perubahan ini dapat diprediksi dengan menggunakan penelitian dan memanfaatkan sebagian strategi. D. Pengertian situasi konsumen. Dibagi atas 2, lingkungan konsumen memiliki dimensi yang luas, karena itu sangatlah sulit untuk mengidentifikasi faktor lingkungan, mana yang paling dominan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Peter dan Olson pada tahun 1999 mengemukakan bahwa lebih mudah untuk melihat pengaruh lingkungan dalam konteks situasi tertentu. Yang kedua, Mowen dan Minor pada tahun 1998 mengemukakan situasi konsumen adalah faktor lingkungan, sementara menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu dan tempat tertentu. Situasi bukanlah lingkungan fisik atau karakteristik dan tempat tertentu. Situasi bukanlah lingkungan fisik atau karakteristik lingkungan sosial. Arti situasi didefinisikan oleh seorang konsumen yang berperilaku di sebuah lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu situasi bagi seorang konsumen mungkin berlangsung sangat singkat, lebih lama, dan sangat lama. E. Karakteristik situasi konsumen. Dibagi atas 5, yang pertama lingkungan fisik. Di lingkungan fisik ada sarana fisik yang menggambarkan situasi konsumen yang meliputi
lokasi, dekorasi, aroma, cahaya, cuaca, dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen. Yang kedua, lingkungan sosial, kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Waktu, misalnya waktu atau saat perilaku muncul, jam, hari, musim libur, bulan puasa, Natal, tahun baru. Waktu mungkin diukur secara subjektif berdasarkan situasi konsumen. Misalnya, kapan terakhir kali membeli biskuit. Arti kapan terakhir akan berbeda dengan antar konsumen. Tujuan yang ingin dicapai pada situasi, misalnya konsumen yang belanja untuk hadiah dan menghadapi situasi berbeda dibandingkan belanja untuk kebutuhan sendiri. Yang kelima ada suasana hati atau kondisi jiwa sesaat. Misalnya perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, marah yang dibawa pada suatu situasi. Yang berikut tentang jenis-jenis situasi konsumen. Yang pertama, situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi yang bersifat non-pribadi maupun pribadi. Konsumen biasanya memperoleh informasi dari teman, keluarga, pengelola toko, serta media-media promosi lainnya. Yang kedua, situasi pembelian. Situasi pembelian mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan jasa. Sebagai contoh pertimbangan perubahan dalam kepekaan konsumen akan harga. Pengaruh situasi dapat diwujudkan dari berbagai macam jenis lingkungan dalam situasi pembelian. Beberapa bentuk dideskripsikan sebagai berikut. A. Lingkungan fisik toko eceran. Lingkungan fisik toko eceran bisa berbentuk yang pertama lingkungan informasi. Karena informasi produk sangat penting, maka pengelola toko harus memperhatikan yang pertama ketersediaan informasi, yang kedua format informasi, yang ketiga bentuk informasi. Yang kedua lingkungan toko eceran. Lingkungan toko eceran harus diperhatikan yang pertama tata ruang, yang kedua layout toko, yang ketiga point of purchase materials, yang keempat musik, yang kelima warna, yang keenam kesesakan. B. Lingkungan sosial toko. Lingkungan sosial toko adalah interaksi konsumen dan konsumen lainnya, interaksi konsumen dengan tenaga penjual. Para staf toko dan tenaga penjual memiliki peranan penting dalam mempengaruhi konsumen. C. Pengaruh waktu. Waktu mempengaruhi produk yang dibeli konsumen. Pemilik toko harus menyadari bahwa permintaan produk sangat sensitif terhadap waktu. Hal ini akan menyebabkan strategi penyediaan barang yang beragam antara waktu pengaruh waktu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, waktu sebagai sebuah variabel situasi, yang kedua, waktu sebagai sebuah produk. Situasi yang ketiga yaitu situasi pemakaian. Situasi pemakaian atau situasi konsumsi, yaitu situasi atau suasana ketika konsumsi terjadi. Konsumen seringkali memilih suatu produk karena pertimbangan dari situasi konsumsi, dan terkadang waktu terjadinya pembelian produk dengan konsumsi produk tersebut seringkali berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami.